Selamat siang. Di kesempatan siang hari ini, kita membahas tentang pengertian hukum pidana. Di sini kita sama-sama belajar. Perkenalkan, nama saya Alan. Eh, Status pendidikan sebagai mahasiswa Universitas Setia Bina Banua Banjarmasin. Perkenankan saya di sini menjelaskan tentang pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah norma atau aturan hukum yang di dalamnya terdapat sanksi berupa pidana. Adapun pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang sebagai sanksi atau hukuman atas perbuatan melanggar hukum pidana. Sanksi pidana dapat mengenai nyawa atau pidana mati. Ada juga kemerdekaan atau penjara, kurungan atau tutupan. Ada juga di sini yang berupa harta benda atau denda seseorang. Sumber hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber hukum pidana tertulis adalah peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh lembaga negara pembuat peraturan. Di Indonesia, sumber hukum tertulis yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP. KUHP sendiri terdapat 3 buku, yaitu di dalam buku pertama, buku ke-1 yaitu tentang ketentuan umum. Di situ dimuat dari pasal 1 sampai pasal 103. Buku yang kedua yaitu tentang kejahatan. Di sini termuat dari pasal 104 sampai 488. Di sini adalah mengenai pasal-pasal kejahatan. Di buku yang ketiga di sini tentang pelanggaran. Tentang pelanggaran ini termuat dari pasal 489 sampai dengan 569. Yang kedua, sumber hukum pidana tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tertentu dan menjadi suatu hukum pidana adat. Jenis-jenis hukum pidana. Hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Pidana material memuat aturan-aturan tentang perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Di sini hukum pidana material Indonesia secara umum diatur di dalam KUHP. Sementara itu, hukum pidana formil adalah aturan terkait tata cara negara melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil disebut juga dengan hukum acara pidana dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. KUHP pidana, hukum pidana umum dan khusus. Selain hukum pidana material dan formil, hukum pidana juga menjadi hukum pidana umum dan khusus. Selanjutnya,
Hukum pidana umum berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali. Misalnya KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Terorisme, dan sebagainya. Berbeda dengan hukum pidana khusus yang hanya berlaku bagi golongan tertentu atau untuk jenis perbuatan tertentu. Misalnya di sini hukum pidana militer, hukum pidana korupsi, hukum pidana ekonomi, dan sebagainya. Asas berlakunya hukum pidana dibedakan menjadi dua, yakni menurut waktu dan tempat. Poin 1 di sini, asas hukum pidana menurut waktu. Berlakunya hukum pidana harus berlandaskan kepada asas legalitas dan asas retroaktif. Yang pertama, asas legalitas atau nullum delictum nulla poena sen privilegio penal yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, artinya tiada satu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Tujuan asas ini untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang pemerintah. Yang kedua, asas retroaktif yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 KUHP. Asas ini memungkinkan apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan dan pelaku tindak pidana belum dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap, maka dipakai aturan yang paling menguntungkan pelaku. Asas hukum yang kedua, asas hukum pidana menurut tempat. Menurut hukum pidana memiliki 4 asas, yaitu teritorial, nasional aktif, nasional pasif, dan universal. Pertama, asas teritorial, yakni hukum pidana Indonesia berlaku terhadap semua tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang dimaksud adalah wilayah daratan dari Sabang sampai Merauke, termasuk lautan dan udara. Kapal berbendera Indonesia dan pesawat udara milik maskapai Indonesia. Asas ini berlaku untuk setiap orang tanpa memandang kewarganegaraannya. Yang kedua, asas nasional aktif, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku terhadap semua tindak pidana yang dilakukan warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia dapat dikatakan melalui asas nasional aktif. Hukum pidana Indonesia selalu mengikuti WNI dimanapun berada. Asas yang ketiga adalah asas nasional pasif. Artinya, hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang menyerang kepentingan negara. Asas ini mengikat WNI ataupun warga negara asing yang berada di luar wilayah Indonesia dan mengganggu kepentingan negara, misalnya pemalsuan mata uang, perangko, atau surat berharga yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Yang terakhir di sini kita membahas asas universal, yakni
hukum pidana Indonesia berlaku semua tindak pidana di dalam atau di luar wilayah Indonesia yang menyerang kepentingan Indonesia. Demikian penyampaian di kesempatan siang hari ini. Mungkin di lain waktu kita akan membahas beberapa sistem hukum di Indonesia. Demikian penyampaian, saya ucapkan terima kasih.